Di video. 338. Foto. Oh iya, foto satu-satu ya? Oke. Foto satu-satu. Sama Iya, sama direksi semua Kak. Enggak sama direksi aja. sama apa-apa semuanya. Papa sini Pak. Pusing. Panjang. Oh iya betul lah. Ikut. Perutnya masuk ya? Oh iya masuk ya. 1, 2, 3. keagenan apapun untuk demi kelancaran si PTL sendiri dan memberikan pelayanan terbaik bagi para penumpang. Sah-sah saja. Masuk? Boleh, silakan. Semua kita persilakan. Cuma kan itu dia, makanya saya bilang ALS ini alhamdulillah lah ya. Ini mungkin berkat daripada bagian daripada yang selama berdiri perusahaan ini mengutamakan zakat, infak, sedekah itu yang diutamakan, sehingga itu menjadi mungkin ya itulah yang menjadi sehingga ini tetap dilindungi lah ya oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Itu dia ya, di saat bagaimanapun ya kita masih bisa operasi, masih bisa jalan, walaupun memang kalau dihitung memang tidak sebanding dengan biaya operasi dengan penghasilan yang kita dapatkan. Udah jauh lah menurun, karena tuh angkutan ini enak-enaknya itu kalau nggak salah tahun 90 ya. Nah, begitu kena kita di 98 aja udah mulai agak sedikit goyang tuh reformasi itu, tapi masih oke. Sampai 2002 masih oke. Dan saya tutup itu link ke Aceh 2005. Kita sampai ke Aceh perusahaan ini. Jadi Banda Aceh Surabaya nih, PTLS ini. Ujung Sumatera sama ujung ke Jawa. Nah, itu. Cuma 2005 kalau nggak salah ya. Nah, itu dia operasikan lagi pada saat waktu itu yang ada terjadi gejolak di Aceh, pemulangan orang Jawa. Karena kan penumpang ke Aceh itu umumnya dari orang Jawa. Kalau orang Aceh sendiri ya nggak terlalu banyak lah yang ikut pengguna ALS itu orang Jawa. Jadi itu, jadi zamannya beliau itu ya begitu seperti saya diberi amanah yang untuk selanjutnya ya ini tadi menjaga ini paling sulit Pak Usuf. Salah kita melangkah, nama kita yang jelek, ya kan? Cuma kan bagaimana kita harus minimal kita bisa tetap menjaga amanah yang diberikan untuk tetap bisa jalan nih sesuai dengan harapan pendiri-pendiri PT ini. Itulah yang dilakukan. Kalaupun ada, kalau sistem memang sudah mereka buat, sudah ada dari dulu. Tinggal kita bagaimana tetap menjaga sistem yang ada ini, aturan yang sudah dibaku di PT ini harus tetap kita jalankan. Cuma mungkin ada perkembangan baru sesuai perkembangan zaman, peraturan baru sesuai dengan perkembangan zaman yang dari pemerintah. Nah, itu harus kita edukasi, kita sesuaikan. Itulah. Pak, mungkin persiapan apa sih Pak? Sebenarnya kan tol ini nyambung ya Pak ya, dan sampai Jawa. Dan kebetulan untuk jalurnya ALS sendiri kan saat ini kan masih jarang lewat tol juga. Ini persiapan seperti apa? Sementara untuk angkutan ALS banyak yang sudah kondisinya sudah ada yang sudah untuk kecepatan sudah tidak mungkin lagi ya. Nah, persiapan seperti apa? Jadi sebenarnya kan begini, makanya dari awal saya sampaikan, ini kan pemerintah kan terus memberi pelayanan terbaik nih bagi untuk pengguna angkutan darat, baik dari infrastruktur sudah dibenahi dengan tol-tol ya, sehingga perjalanan itu bisa lebih cepat ya, jarak tempuh itu bisa lebih cepat dari waktu yang selama ini. Kami sebagai manajemen dari PTLS paling persiapannya yang pertama, unit harus tetap kita terus kembangkan ya, ikuti perkembangan zaman, karena memang itu tidak bisa luput dari salah satu dagangan kita,
ya. Kalau unitnya sudah memang tidak mungkin lagi bisa dioperasikan, apa boleh buat, itu harus diakhirkan. Dan kita harus ikut terus ini bagaimana otomotif ke depan yang terus membuat unit-unit dan kendaraan-kendaraan baru. Kemudian juga pelayanan tadi, makanya saya bilang mungkin dari dulu pun kan saya tidak pungkiri lah ya, masih ada lagi bis-bis dan kendaraan yang saya operasikan itu masih belum memenuhi standar, ya. Maksudnya belum memenuhi standar itu dalam arti ya mungkin ada yang mogok-mogok. Sebenarnya itu bukan berarti kita tidak perbaiki, tapi memang ya kondisi kendaraannya itu kadang terjadi trouble. Namun kan kejadian itu umumnya kita tetap berupaya. Apabila sudah ada laporan dari para penumpang, ya saya stop jalan sampai kendaraan itu betul-betul dibenahi, diperbaiki sesuai dengan yang sudah layak untuk dijalankan. Kemudian juga kru-kru bis ini juga harus tetap ikut nih bagaimana menjaga penumpang itu di dalam membawa penumpang yang ada di dalam bis. Jangan ugal-ugalan. Kemudian mereka harus tetap sopan, melindungi mereka dalam perjalanan karena yang dibawa itu nyawa, iya kan? Nah, jadi kalau ALS ya itu tetap harus diutamakan karena memang dari dulu pun salah satu mungkin pecinta-pecinta yang memang langganan ALS itu karena memang itu kesopanan tadi sampai ke tujuan kan itu. Nah, jadi itulah mungkin yang paling diutamakan oleh kita dalam menjalankan roda otomotif khusus seperti ALS ini dengan adanya perubahan-perubahan infrastruktur yang sangat cepat nih tol-tol ini. Nah itu. Namun kita tetap tidak mengabaikan apabila wilayah itu ada perwakilan, mungkin sebagian juga tidak semua unit juga yang semua lewat tol. Ada beberapa titik mungkin dia harus jalan biasa. Kan biar penumpang yang ada juga bisa diakomodirnya untuk dibawa. Begitu. Nah, cuma kita lihat dulu perkembangannya. Kalau ke depan nanti memang sudah ada tol Jawa, Sumatera, Jawa ini, Bang Beri, ya kita sebagai pihak manajemen kita harus mengikuti dalam arti yang mungkin ibaratnya ada eksekutif yang jos lah, iya kan? Nah, begitu dia sudah masuk keluar dari kantor pusat Medan, ya, hitung penumpang berapa, kalau ada pesanan di mana, tinggal ngambil pesanannya, masuk tol lagi. Masuk tol lagi. Yang insya Allah dia ya lebih cepat lah sampai ke diharapkan penumpang tersebut. Nah itu. Jadi apalagi ini kan mau liburan, mau tahun baru nih. Nah kalau kami sebagai pihak manajemen, kalau hari-hari besar hari-hari besar dan memang kita harapkan di situ mungkin ada penumpang ya, lonjakan penumpang, kita udah siapkan kendaraan kita dalam kondisi yang betul-betul sudah sehat lah untuk dioperasikan sehingga dalam perjalanan tidak ada terkendala. Jadi dibenahi saat-saat sekarang ini udah mulai nih beberapa kendaraan kita harus kita reparasi, perbaiki, mana yang kurang baik atau misalnya ada yang sudah laporan dari penumpang ya kita stop untuk diperbaiki untuk operasi di Natalan nanti untuk tahun baru 2021. Itu mungkin. Ada Pak. Ya, ini Pak. Saya gini. Kayak macam presentasi orang yang mau masuk kerja, kamu presentasikan apa yang mau kamu lakukan. Anak kamu bilang bisa, itulah cara beliau pendekatannya kepada para perwakilan saat itu untuk kalau kita bilang itu kebetulan kan ALS ini berdiri dulu udah kerjasama sama Pos dan Giro. Jadi mungkin salah satu